wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdara Hima dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab Imam Model Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Firdaus Sultan Muhammad MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang peletakan dasar-dasar dan pertumbuhan peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Namun, di sini saya hanya akan menjelaskan tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada bulan Rabiul Awal, tahun pertama Hijriah. Periode Madinah ini berlangsung kurang lebih selama 10 tahun. Di Madinah, Nabi tentu tidak mudah menyebarkan ajaran Islam. Oleh karena itu, Nabi memerlukan strategi dalam dakwahnya. Strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah ini terbagi dalam 3 bidang. Yang pertama yaitu bidang politik, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Yang pertama di bidang politik. Hal yang dilakukan Nabi adalah membangun masjid sebagai media dan pusat dakwah. Pembangunan masjid merupakan salah satu langkah paling strategis dalam dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Masjid pertama yang didirikan oleh Nabi ialah Masjid Quba, lalu dilanjutkan dengan Masjid Nabawi. Selain tempat ibadah, masjid juga menjadi pusat kegiatan pendidikan dan pengajaran keagamaan. Di masjid, Nabi juga mengadili berbagai perkara yang muncul di masyarakat. Yang kedua yaitu membangun kota Madinah sebagai kota pemerintahan. Nabi Muhammad SAW bersama masyarakat Madinah membangun jembatan-jembatan yang menghubungkan antara satu lembah dengan lembah yang lain, sehingga antara masyarakat setempat dapat berhubungan dengan masyarakat lainnya. Dengan ramainya pembangunan di Madinah, menyebabkan masyarakat dari wilayah lainnya berdatangan ke kota Madinah, baik untuk perdagangan maupun tujuan lainnya. Yang ketiga yaitu membuat Piagam Madinah sebagai konstitusi negara. Piagam Madinah ini merupakan aturan yang menjadi konstitusi masyarakat Madinah yang bersedia hidup berdampingan secara damai di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Piagam ini menjadi titik tolak pembentukan negara yang demokratis. Ada 4 poin Piagam Madinah. Yang pertama, pengakuan atas hak pribadi, keagamaan, dan politik. Yang kedua, kebebasan beragama terjamin untuk semua umat. Maksudnya di sini ialah semua umat di Madinah itu diberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya mereka masing-masing. Yang ketiga yaitu kewajiban penduduk Madinah baik muslim maupun non-muslim dalam hal moral dan material. Maksudnya di sini ialah semua masyarakat Madinah itu memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat Madinah. Yang keempat yaitu Rasulullah SAW adalah pemimpin umum bagi penduduk Madinah. Jadi setiap ada konflik atau perselisihan, maka keputusannya itu berada di bawah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu di bidang sosial. Ada 3 strategi yang dilakukan Nabi. Yang pertama al-muwafaqat, yaitu menciptakan hubungan persaudaraan baru, yaitu antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin adalah kaum muslimin yang berasal dari Mekah, sedangkan kaum ansor adalah umat Islam yang berada di Madinah. Nabi SAW sebelum melakukan hubungan dengan orang non-muslim, Nabi terlebih dahulu memperkokoh kesatuan internal umat Islam. Kedua, resolusi konflik dan persatuan antar suku di Madinah. Sebelum Nabi hijrah, sering terjadi konflik antara suku di Madinah. Sebelum Nabi hijrah, seringkali terjadi konflik antar suku di Madinah seperti peperang antara suku Aus dan Khazraj. Dengan kondisi demikian, Nabi SAW mengambil peran rekonsiliasi di antara masyarakat Yasrib atau Madinah. Maksud di sini adalah Nabi sebagai penengah di antara suku yang berseteru tersebut. Yang ketiga yaitu membangun kesepakatan kerjasama dan perdamaian antar umat beragama. Madinah merupakan kota heterogen yang terdiri dari 3 agama yang berbeda-beda. Yang pertama agama Islam, Yahudi, dan Paganisme. Kondisi inilah yang membuat Rasulullah berkeinginan untuk menciptakan kerjasama dan perdamaian antar mereka.
Yang terakhir yaitu strategi di bidang ekonomi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan pasar yang tidak jauh dari Masjid Nabawi untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dakwahnya. Pasar ini dibangun untuk mendidik umat agar mengatur roda perekonomian yang adil berdasarkan ajaran Islam, yaitu sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Demikianlah strategi dakwah Nabi pada masa periode Madinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.